Nah, berikut kita akan membuat tabel kontingensi untuk studi kasus ini. Nah, jadi total ada 15 subjek yang ada di grup Dolphin, dan ada 15 subjek yang ada di grup kontrol ya. Nah, kemudian dari 15 subjek yang ada di grup Dolphin, ada 10 subjek yang mengalami improvement, namun hanya ada 3 subjek yang mengalami improvement di grup kontrol. Nah, kemudian kita bisa hitung sisanya. Di sini ada 5 orang, berarti dari sini ada 12 orang yang tidak mengalami improvement. Nah, dari jumlah-jumlah ini kita bisa membuat sebuah proporsi ya, karena kan kita ingin mengujinya tuh uji 2 proporsi ya. Jadi di sini kita yang kita ukur tuh adalah yang mengalami improvement ya. Jadi ada berapa sih proporsi yang mengalami improvement, yaitu adalah 10/15 atau 2/3 ya. Sementara kalau di grup kontrol yang mengalami improvement itu adalah 3/15 atau 1/5 nih. Nah, jadi kita ingin mengetahui apakah perbedaan ini terjadi hanya kebetulan belaka atau memang ada bukti yang kuat bahwa memang grup Dolphin itu peluang lebih sembuhnya itu lebih besar dibandingkan grup kontrol ya. Nah, ada satu lagi hal yang bermanfaat nanti, yaitu ketika berbicara tentang proporsi total ya. Jadi di sini ada 13 orang berarti yang mengalami improvement regardless dia ada di grup mana, dan totalnya ada 17 orang yang tidak mengalami improvement ya, regardless dia ada di grup mana. Nah, totalnya ada 30. Nah, kita akan masuk ke dalam pengujian hipotesis sekarang. Sebelum kita melakukan uji hipotesis, ada baiknya kita juga bisa melakukan visualisasi akan data yang sudah kita punya. Nah, karena data yang kita punya itu adalah variabel responnya itu adalah categorical ya, jadi ada salah satu diagram yang baik untuk bisa merepresentasikan variabel categorical itu adalah ini bar chart ya. Itu dengan menggunakan bar gitu. Nah, jadi kita ingat bahwa proporsi yang mengalami improvement pada grup Dolphin itu adalah 2/3 ya, atau mungkin sebelum saya sederhanakan, saya dapatkan kan 10/15 ya. Jadi di sini saya gambarkan suatu bar ya. Nah, bar ini adalah yang melambangkan grup Dolphin. Nah, ini adalah 10/15 tingginya, atau dalam percentage itu 66,67%. Nah, sementara di grup kontrol total ada 3 doang yang mengalami improvement, dan proporsinya itu adalah 3/15 atau 1/5 ya. Di sini saya coba estimasi kira-kira 1/5 itu tingginya tuh segini ya. Atau dalam percentage 1/5 itu adalah 20%. Nah, ini adalah contoh visualisasi yang bisa kita lakukan jika kita menghadapi kasus uji 2 proporsi. Nah, semoga cukup jelas. Nah, hasil dari penelitian kita tuh ingin membuktikan bahwa terapi dengan menggunakan hewan, atau dalam hal ini adalah dolphin, itu benar bisa membantu atau enggak gitu ya. Jadi ada 2 pertanyaan penting yang bisa kita jawab nih. Nah, pertanyaan penting yang pertama itu adalah apakah berenang dengan dolphin benar-benar meningkatkan peluang seseorang sembuh dari depresi atau tidak gitu ya. Atau pertanyaan kedua, apakah perbedaan kedua nilai proporsi tersebut terjadi hanya kebetulan belaka atau tidak gitu ya. Jadi, nah, ini adalah pertanyaan penting yang mau kita jawab, apakah benar-benar bisa meningkatkan peluang atau hanya kebetulan belaka. Nah, kedua kemungkinan itu bisa kita tulis dalam sebuah uji hipotesis, yaitu H0 dan HA ya. Nah, H0-nya itu adalah seperti biasa, H0-nya itu mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan ya. Jadi tidak ada perbedaan di antara kedua treatment. Jadi treatment dengan menggunakan dolphin ataupun treatment dengan menggunakan grup itu sebenarnya itu tidak ada perbedaan ya. Jadi perbedaan angka yang tadi itu tuh hanya kebetulan belaka, itu H0 tuh. Nah, sementara HA itu adalah ada perbedaan di antara kedua treatment. Berarti ada treatment dolphin itu benar-benar bisa lebih membantu ya dalam menyembuhkan pasien untuk terkena depresi. Nah, ini adalah penulisan H0 dan HA dalam kata-kata. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis H0 dan HA dalam simbol.
Nah, sebelum menulis H0 dan HA, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dalam simbol, di sini saya ada notasi-notasi yang harus kita pelajari. Nah, kalau di bab 1 itu notasinya itu hanyalah P topi dan T. Nah, namun di sini karena ada dua grup ya, saya pakai P topi 1 dan P topi 2. Nah, seperti biasa P topi 1 dan P topi 2 itu adalah melambangkan proporsi sukses pada sampel di grup 1 ya. Jadi harus ditekankan ini ya, pada sampelnya gitu ya. Nah, nilainya berapa? Kita bisa hitung karena ini adalah statistik ya. Ini itu adalah statistik. Nah, sementara P1 dan P2 itu adalah proporsi sukses untuk semua pasien itu, jadi untuk populasi gitu ya, jika dia berada di dolphin group ya. Sementara P2 itu proporsi sukses jika jika suatu subjek itu ada di grup kontrol. Nah, nilainya berapa ini tidak kita ketahui karena ini adalah parameter. Nah, jadi semoga cukup jelas karena di sini kita tidak ketahui nilai dari P1 dan P2, tapi yang bisa kita hitung tuh P topi 1 dan P topi 2 ya. Kebetulan kita sudah hitung P topi 1 itu adalah 10/15, P topi 2 itu adalah 3/15. P1 dan P2 itu kita tidak tahu. Nah, namun untuk pengujian hipotesis ini kita ada satu parameter dan satu statistik lagi yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi bukan P1 topi, bukan P2 topi, bukan ya, yang statistik yang kita sering pakai itu adalah ini nih. Nah, ini adalah selisih antara P1 topi dan P2 topi. Dan parameter yang mau kita ketahui juga bukan P1 atau P2, tapi selisih antara P1 dengan P2. Nah, ini adalah parameter dan statistik yang akan kita pakai untuk uji hipotesis kita yang ini. Bukan masing-masing dari P1 topi, P2 topi ya, tapi selisih antara P1 topi dengan P2 topi. Nah, sekarang kita sudah siap untuk bisa menulis H0 dan HA dalam simbol. H0 dalam kata-kata itu adalah tidak ada perbedaan di antara kedua grup, maka kita bisa menulis ini ya, P1 itu dikurangin P2 sama dengan 0 ya. Nah, jadi karena tidak ada perbedaan di antara kedua grup, maka selisihnya itu adalah 0. Ya, mungkin ada beberapa buku atau beberapa referensi lain yang menulisnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga boleh ya. Jadi tidak ada masalah ya, tapi saya lebih senang menulisnya seperti ini. Nah, kemudian dalam HA-nya apa? HA-nya itu mengatakan bahwa ada perbedaan ya. Jadi di sini kita tidak ingin membuktikan bahwa treatment mana yang lebih unggul atau yang lebih baik dibanding treatment yang lain. Nah, kita hanya ingin membuktikan bahwa ada perbedaan. Oleh karena itu, hipotesis alternatifnya itu adalah P1 dikurangin P2 tidak sama dengan 0. Nah, seandainya kita ingin si peneliti itu ingin membuktikan bahwa terapi dolphin itu lebih baik meningkatkan peluang kesembuhan, berarti yang kita tulis di hipotesis alternatif itu adalah ini ya, besar 0 ya, karena kita ingin membuktikan bahwa P1 itu lebih baik dibanding P2 ya. Tapi kebetulan di penelitian ini kita tidak ingin membuktikan siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk, kita hanya ingin membuktikan bahwa ada perbedaan antara kedua terapi tersebut ya. Jadi kita akan pakai yang ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan strategi 3S seperti biasa. Jadi pertama-tama kita akan hitung statistiknya, kemudian simulasi, dan kemudian kita akan hitung strength of evidence dalam p-value ya. Nah, statistik kita sudah hitung, yaitu adalah selisih antara P1 topi dengan P2 topi. Itu adalah 10/15 dikurangi itu adalah 7/15. Nah, ini adalah statistik yang kita dapatkan dari studi kasus ini nih, dari data kita. Nah, sekarang kita akan coba mensimulasikan. Lagi-lagi, simulasi yang akan kita lakukan adalah dengan mensimulasikan, dengan mengasumsikan bahwa H0 itu benar ya. Jadi, seandainya H0 itu benar, dan berarti seandainya tidak ada perbedaan di antara kedua grup ya, tidak ada perbedaan proporsi sembuh di antara kedua grup. Nah, kita akan coba simulasikan ya. Jadi si H0 ini nih akan kita coba simulasikan, dan saya akan jelaskan simulasinya di slide berikut.